Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pahala bagi siapa saja yang membaca surah Al-Ikhlas. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Demi Allah yang jiwaku di tangannya, sesungguhnya surah Al-Ikhlas sebanding dengan sepertiga Al-Quran." Hadis riwayat Bukhari. Itu artinya bagi yang membacanya akan mendapat ganjaran pahala seperti membaca sepertiga Al-Quran. Namun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak memberi rekomendasi untuk membaca 3 kali surah Al-Ikhlas dan tidak perlu lagi membaca surah-surah lainnya. Dalam konteks ini, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedang menunjukkan bahwa setiap surat di dalam Al-Quran memiliki kelebihan masing-masing. Informasi ini diharapkan jadi motivasi. Secara sosiohistoroi, seperti yang ditulis oleh Jalaluddin Al-Suyuti dalam Lubab Al-Nuqul fi Asbab Al-Nuzul, surah Al-Ikhlas turun terkait dengan pertanyaan orang-orang musyrik kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Gambarkanlah kepada kami bagaimana Tuhanmu itu." Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan surah ini, 4 ayat sekaligus. Ayat pertama surah Al-Ikhlas adalah, "Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa." Quran Surah Al-Ikhlas ayat 1. Terkait ayat ini, Syekh Nawawi Banten dalam karya magnum opusnya, yakni Tafsir Munir, mengutip cerita Al-Dahak tentang orang-orang musyrik yang mengutus Amir Ibnu Tufail untuk membujuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ibnu Tufail berkata, "Kamu telah mencaci maki Tuhan-Tuhan sembahan kami dan kamu telah menentang agama nenek moyang kami. Kalau kamu miskin, maka kami dapat membuat kamu kaya. Andai kata kamu gila, maka kami akan mengobatimu. Termasuk kalau kamu mencintai seorang wanita, kami kawinkan kamu." Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Aku bukanlah orang miskin, bukan pula orang gila, dan bukan juga seorang laki-laki sedang jatuh cinta kepada seorang wanita. Sungguh, aku adalah utusan Allah yang mengajak kamu menyembah Allah dan meninggalkan menyembah berhala." Sungguh tegas dan jelas jawaban Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini. Namun justru orang-orang musyrik itu yang tidak puas atas jawaban Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kembali mereka, tulis Syekh Nawawi Banten, mengutus Amir Ibnu Tufail untuk kedua kalinya. Mereka meminta Amir Ibnu Tufail menanyakan bahan dasar sesembahan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, apakah terbuat dari emas ataukah terbuat dari perak. Lalu turunlah surah ini. Diceritakan, ketika mereka mengetahui bahwa Tuhan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu Maha Esa, mereka makin terperangah. Syekh Nawawi Banten mengutip keheranan mereka, 360 berhala saja tidak cukup untuk memenuhi hajat kami, maka mungkinkah satu Tuhan dapat memenuhi segala kebutuhan seluruh makhluk? Pertanyaan ini dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menurunkan surah Al-Safat 1-4, "Demi rombongan yang bersaf-saf dengan sebenar-benarnya, dan demi rombongan yang melarang dengan sebenar-benarnya dari perbuatan-perbuatan maksiat, dan demi rombongan yang membacakan pelajaran. Sesungguhnya Tuhanmu benar-benar esa." Berdasar informasi di atas, jelaslah bahwa sesuai dengan namanya, surah Al-Ikhlas, maka seorang muslim harus ikhlas mempertuhankan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Esa. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diutus untuk memberi kabar gembira kepada seluruh penduduk bumi bahwa ada Tuhan yang betul-betul pantas disembah untuk dijadikan Tuhan sekalian alam. Ikhlas dalam konteks ini, sistem ketuhanan Allah Subhanahu wa Ta'ala memenuhi keingin hati manusia dan tidak bertentangan akal sehat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Allah tempat meminta segala sesuatu, Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada sesuatu yang setara dengan Dia." Quran Surah Al-Ikhlas ayat 2-4. Sudahkah kita membaca surah Al-Ikhlas? Demikian kiranya yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada salah kata, dan atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya, serta segala faedah dan kemanfaatan kepada kita semua, amin. Jangan lupa subscribe dan tekan tombol notifikasinya, supaya Anda tahu video-video terbaru dari kami. Semoga bermanfaat.
Akhir kata, saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.